عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज अल्लाह ताला के फजल से जमात hari ini dengan karunia Allah Subhanahu wa taala Jalsah Jemaat Ahmadiyah Britania tengah dimulai. Kendati secara sebagaimana biasa dimulai pada sore hari, tetapi pada hakikatnya Jumaah ini merupakan bagian dari jalsah dan inilah pembukaan itu. Jadi dengan rujukan ini saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, maksud daripada pendirian jalsah beliau terangkan bahwa supaya siap jemaat yang maju dalam ma'rifat ilahi, rasa takut kepada Allah lahir dalam diri mereka, zuhud dan ketakwaan lahir dalam diri mereka, rasa takut kepada Tuhan dan kasih sayang di antara sama lahir dalam diri mereka, lembah lembut dan cinta di antara sama standarnya itu lahir dalam yang standar lahir dalam diri mereka, persaudaraan dan kasih sayang di antara mereka terjadi, contoh rendah hati menjadi ciri khas mereka, standar kebenaran lahir dalam diri mereka yang tidak didapatkan contohnya. Amanat Islam untuk menyampaikan amanat Islam ke seluruh dunia itu terlahir dalam mereka yang demi untuk itu jiwa, harta dan pengorbanan waktu mereka senantiasa siap. Jadi kita yang kumpul di sini, setiap orang perlu mengintrospeksi diri kita bahwa dengan mengalami banyak kesulitan di jalan, kita kumpul di sini. Memang pada zaman ini tersedia sarana kemudahan dalam perjalanan, tetapi kondisi sudah menjadi demikian keadaannya. Oleh karena itu kesulitan di jalan dan kesulitan perjalanan itu terasa dan corak perjalanan itu menjadi berubah. Dan oleh karena itu terasa bagi orang merasakan perjalanan. Hendak perlu memperhatikan akan hal itu, apakah kita dengan menghormati keinginan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, apakah kita tengah memenuhi tujuan itu yang Masih Maud inginkan,
prosesi jalsa, dan dalam 3 hari ini banyak hal-hal, apakah kita sudah memperhatikan ini, maka baru akan terlahir perhatian karena itu bahwa apa maksud daripada keikutsertaan kita dalam jalsa. Maka baru jemaat itu akan tegak yang Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam ingin ciptakan. Maka baru akan lahir revolusi dalam tabiat kita, yakni yang menjadi faktor untuk menciptakan revolusi di dunia ini. Apabila di dalam corak ini perhatian kita, renungan kita tidak bawa ke arah ini, maka keikutsertaan kita dalam jalsah tidak akan ada tujuannya dan tidak akan bermanfaat. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa ini bukanlah pertemuan dunia yang mana orang datang lalu kita berbicara antara teman dan minum, lalu kita berbincang-bincang sana sini, pergi ke pasar, lalu kita makan makanan di pasar, minum chai, minum teh, atau makanan, membeli sarana-sarana corak India atau Pakistan, pakaian-pakaian India, karena pada hari jalsah semuanya tersedia dalam benda-benda itu, barang-barang itu. Oleh karena itu diambil faedahnya dari itu. Atau sebagian mengatakan bahwa kita katanya persiapan untuk setahun pun kita beli beras itu di sini, karena barang-barang itu didapatkan bagus di sini dan didapatkan dalam harga yang murah, atau tidak perlu kesana kemari untuk mencari. Kalau ini maksud kita, maka keikutsertaan kita dalam jalsa akan menjadi sia-sia. Benda-benda ini kurang lebih didapatkan di pasar dalam arti yang tidak jauh beda, dan barang-barang kita tidak datang untuk mendapatkan hidangan dunia di sini, bahkan adalah untuk datang untuk hidangan langit rohani yang tidak didapatkan dari pasar manapun, yang hari ini merupakan hazanah yang tidak terhitung, hana yang tidak akan menghilangkan rasa haus duniawi saja atau rasa lapar rohani saja. Mulai dari yang menjadikan orang miskin menjadi kaya, dan kemudian hazanah ini pun juga yang Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam berikan, yang pembagiannya pada hari jalsah dalam berbagai program itu akan dilakukan. Seorang Ahmadi yang hakiki sesudah mencapai itu, meraih itu, kepada rasa haus orang lain, dan itu akan menjadikan faktor untuk menghilangkan haus orang lain. Jadi merupakan kewajiban setiap orang Ahmadi, setiap orang yang ikut serta yang hadir di sini, merupakan kewajiban mereka. Kalau mereka kurang dalam perenungan, mereka tidak memahami akan hakikat jalsah, maka kini renungannya sendiri sesuai dengan keinginan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam hendaknya disesuaikan. Mereka hendaknya berusaha mengambil sepenuhnya manfaat dari jalsah. Pada saat ini saya kepada mengenai orang yang ikut serta dalam jalsah dan berkenan dengan jemaat, keinginan beliau alaihissalam saya akan sampaikan bahwa bagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menginginkan Ahmadi yang hakiki, dan apa hendaknya standar jemaat yang harus diciptakan oleh beliau. Hazrat dengan memperhatikan sabda-sabda Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, memang tidak sempurna kata-katanya, namun secara ringkas saya akan sampaikan di sini. Sabda-sabda beliau untuk orang yang ikut serta dalam jalsah, beliau bersabda, beliau membuat sebuah program yang untuk kehidupan manusia, untuk memperbaiki dunia dan akhirat kehidupan manusia, itu menjadi jaminan.
beliau alaihi salatu wassalam, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, menjelaskan itu beliau bahwa sesungguhnya orang-orang yang bersama orang-orang yang bertakwa dan melakukan kebaikan-kebaikan. Dalam menjelaskan itu beliau bersabda bahwa tanpa takwa Tuhan dalam cara apapun tidak reda. Jadi manakala seorang mukmin apabila ini maksudnya, yakni membuat Tuhan itu reda, maka untuknya tidak ada cara lain lagi bahwa mereka harus berjalan di atas jalan takwa. Dan takwa itu apa? Dan dengan berjalan di atas jalan-jalan mana manusia dapat memperoleh ketakwaan. Dan bagi seorang Ahmadi Muslim untuk berjalan di atas jalan takwa, kenapa itu perlu? Dalam menjelaskan ini Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam bersabda bahwa untuk individu anggota jemaat berjalan di atas takwa itu penting karena bahwa dia mempunyai ikatan dengan seorang yang ikut serta dalam jemaatnya, beatnya, yang mendakwakan diri sebagai mujaddid, dan baru akan ada manfaatnya ikut serta dalam utusan Tuhan itu. Dan ini sebelum dia ikut serta, dia sibuk dalam dunia, dia terlibat dalam berbagai keburukan, dan supaya mereka selamat dari semua keburukan. Dan untuk keselamatan dari keburukan tanpa ketakwaan tidak mungkin. Beliau alaihi salatu wassalam memberikan satu contoh bahwa jika seorang itu sakit, ataupun apakah itu sakitnya itu kecil atau tidak, kalau tidak diobati, dan kadang-kadang kendati diobati, kalau diobati memang sakit, tapi harus terpaksa diobati karena tanpa itu penyakitnya itu akan terus bertambah dan tidak akan sehat. Beliau bersabda bahwa misalnya di muka, di wajah ada noda yang terlihat, maka akan timbul kekhawatiran bahwa jangan ini bertambah-tambah, itu akan menjadikan muka menjadi hitam. Kadang-kadang ada orang yang datang kepada saya yang ada noda di wajahnya, dia sangat khawatir. Jadi begitu juga hal-hal kecil, keburukan, janganlah anggap itu enteng, karena ini akan menjauhkan dari ketakwaan. Karena keburukan kecil ini akan menjadi dosa besar dan akan menjadikan hati itu menjadi hitam. Oleh karena itu berhati-hatilah. Dan beliau bersabda bahwa Allah sebagai wujud yang maha pengasih dan maha penyayang, begitu juga dia menuntut balas dengan melihat jemaat. Dan memang dia banyak omongan, tetapi kondisi amalnya tidak seperti itu, maka kemarahannya itu akan menjadi bertambah. Oleh karena itu kondisi amalnya, amal kalian itu, setiap orang Ahmadi harus berusaha. Ini merupakan peringatan besar yang beliau sabdakan pada hari-hari ini, berbanyaklah berdoa. Begitu, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah Subhanahu wa taala supaya dia menjadikan kita pada hakikatnya yang dia inginkan. Hari ini kita melihat kondisi umat Islam, maka akan timbul rasa lebih takut lagi. Jangan-jangan keluarga kita dia marah dengan keadaan kita, dan kita dibawa kemarahannya. Al-Zat Masih mau memberikan satu contoh bahwa apabila keburukan amal-amal mulai buruk dan terjadi kontradiksi antara amal dan ucapan, maka kepada orang yang mengatakan dirinya mukmin itu akan dihukum lewat orang kafir. Sejarah menjadi bukti bahwa banyak sekali orang-orang muslim itu dihancurkan lewat orang kafir, sebagaimana Genghis Khan dan Khulafaur Khan menghancurkan orang-orang Islam. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang muslim pertolongan. Itu sebabnya tidak lain adalah bahwa mengucapkan la ilaha illallah, tetapi hatinya itu entah kemana. Amalnya itu tenggelam kepada dalam dunia. Jadi ini perlu dikhawatirkan.
perlu direnungkan. Setiap orang tuh harus mengintrospeksi diri bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat baik kepada sosok yang memberi petunjuk, yakni dan pencinta sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikirim untuk memperbaiki zaman, dan kemudian dengan berbuat baik kepada Kia, utusan Allah Subhanahu wa taala ini, kita dapat taufik untuk mengimaninya. Kalau kita perhatian kita tidak kita tujukan kepada Tuhan, maka jangan-jangan kita pun juga itu akan tergilas dalam putaran kemarahannya itu, yang ucapan dan amalnya itu bertentangan. Beliau bersabda bahwa introspeksilah sendiri dan lihatlah bahwa rasa takut kepada Tuhan itu sampai di mana di dalam diri kita. Lihatlah sampai di mana ucapan dan amal kita itu bersesuaian. Dan kalau kita lihat itu tidak sama, maka berhati-hatilah. Jadi beliau bersabda, apabila hati itu tidak bersih, kendati ucapan itu betapapun bersih, dan hati pada pandangan Allah itu tidak ada nilainya. Bahkan kemarahan Tuhan akan membesar. Jadi orang yang datang pada saya itu adalah supaya dia ditanam, supaya menjadi pohon yang subur. Jadi setiap orang yang harus merenungkan keadaannya, bahwa keadaan dirinya itu bagaimana dan bagaimana keadaan batinnya. Beliau bersabda bahwa jika jemaat kita itu seperti itu, bahwa ucapannya lain dan di hatinya itu lain, bertentangan, maka tentu tidak akan akibatnya baik. Beliau bersabda, Allah melihat bahwa hati jemaat yang kosong dan hatinya kosong, dan dia mendakwakan dia adalah Gani, maha kaya, tidak menghiraukan. Perhatikanlah sejarah bahwa pergilah kepada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa lihatlah perang Badar, gambaran perang Badar telah dinubuatkan bahwa perang Badar itu akan menang. Setiap kemenangan itu telah dinubuatkan dari segala segi. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis-nangis dan merintih-rintih memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu bertanya bahwa kalau janji kemenangan itu dari segala segi sudah ada, kenapa merintih-rintih dan apa perlunya berdoa sebegitu rupa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa zat itu adalah maha kaya. Mungkin di dalam janji Allah Subhanahu wa taala itu ada syarat yang tersembunyi. Jadi itu adalah merupakan kedudukan takwa yang contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tegakkan. Dan jika dengan rasa takut ini kita perhatikan dan takwa ini, maka dan kita terus berusaha meraih karunia Allah, maka pasti kita akan sukses. Atau orang-orang yang dia akan memperoleh melihat kemenangan yang ucapan dan amalnya satu. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, yang kondisi umat Islam itu telah dengan memberikan contoh jenggisahan itu, apabila kita lihat dewasa ini, maka inilah yang nampak kepada kita. Tidak ada kekuatan umat Islam. Mereka tengah mengamalkan apa yang disarankan orang luar. Mereka melupakan ajaran Al-Quran. Di negaranya sendiri, mereka untuk mempertahankan kedudukannya, orang-orang yang mereka melakukan penganiayaan kepada orang yang dikatakan Islam. Mereka membunuh umat manusia tanpa rasa takut. Mereka menganggap bahwa supaya kedudukannya bisa menjadi selamat, ini adalah merupakan pandangan yang salah. Hukuman pun orang-orang itu akan dapat, dan kedudukannya pun juga akan pemerintahannya pun akan hancur. Di negara-negara mana pemerintahan itu hancur dan atas nama rakyat mereka mendapat pemerintahan, inilah kondisi mereka. Kendati mereka mengerjakan
polisi kezaliman, dan secara hasilnya mereka pada dasarnya mereka melemahkan kekuatannya, dan secara tidak sadar mereka tengah memenuhi keinginan musuh sendiri. Orang-orang Islam lemah dan akan terus lemah, dan sarana-sarana umat Islam sendiri itu dikuasai oleh orang-orang enggak luar. Mudah-mudahan Tuhanlah yang akan memberikan akal kepada umat Islam. Walhasil saya tengah berbicara bahwa Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, kepada orang yang beriman kepada beliau apa kedudukannya ingin beliau lihat. Dan untuk itu apa sabda beliau, sebagaimana diterangkan bahwa pada dasarnya untuk meraih standar ini hajat adalah ketakwaan. Saya akan melanjutkan topik ini bahwa hendaknya senantiasa dilihat bahwa apa kemajuan yang kita capai dalam takwa. Standar itu adalah Al-Quran. Bahwa Allah Subhanahu wa taala di antara tanda-tanda orang yang bertakwa itu ada tanda yang ditetapkan adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala orang-orang muttaqi ini dia menyelamatkan dari hal-hal yang makruh. Pekerjaannya itu dia sendiri yang mencukupi. Sebagaimana dia berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Bahwa barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala dari setiap musibah dia memperlihatkan jalan kepada mereka, dan untuknya akan menyediakan sarana rezeki yang sama sekali dia tidak bisa bayangkan. Ini pun juga merupakan tanda dari seorang yang bertakwa, bahwa orang yang bertakwa itu salah satu tandanya adalah bahwa orang yang muttaqi itu tidak menjadikan dia itu perlu kepada yang tidak penting. Umumnya seorang yang penjaga toko, pemilik toko menganggap bahwa tanpa dusta dia tidak akan beruntung. Oleh karena itu dia tidak menghindar dari kedustaan, dan dia terpaksa. Padahal hal ini tidak benar. Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri yang menjaga orang yang bertakwa, dan dia akan menyelamatkan dari kesempatan-kesempatan yang sedemikian rupa yang memaksanya dari hal-hal yang bertentangan. Ingatlah bahwa apabila Allah telah meninggalkan seorang, maka apabila Tuhan meninggalkan dia, maka dia akan mempunyai teman setan. Jadi seorang Ahmadi, standar kebenarannya itu harus dia berusaha, dan dalam setiap tempat standar kebenarannya itu harus dipertahankan. Kini banyak orang-orang Ahmadi yang datang untuk suaka, mereka datang di sini, dan kadang-kadang ada sebagian mereka salah sangka juga, padahal kalau dia menyatakan hal yang benar dan kondisi keadaan orang-orang Ahmadiyah di Pakistan itu diberitahukan dengan benar, maka dan orang yang bermusyawarah mengatakan yang benar, dan wakil jangan diberikan advokatnya untuk mengatakan yang sana sini, dan kasus orang yang seperti itu pun menjadi terselesaikan. Bahwa di Pakistan orang Ahmadi sedang dianiaya dan tidak ragu lagi, dan kini kezaliman itu sampai kepada puncaknya. Tapi cerita daripada kezaliman ini kalau diperdengarkan dalam bentuk yang benar dan tidak dipakai kata-kata yang dusta, dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti tujuan itu akan tercapai. Di negara bangsa ini rasa simpati itu ada dalam diri mereka, kebanyakan dalam diri mereka, yang atas dasar itu mereka memberikan pertolongan. Jadi dalam setiap kesempatan kita standar kebenaran kita harus tingkatkan. Kita berusaha meningkatkannya. Kemudian dalam menasihatkan jemaat, kebaikan manusia itu ada dua bagian. Satu adalah kewajiban, yang kedua adalah nafal. Untuk
para kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan hakul ibad. Selain itu juga beliau memberikan contoh, ya ada yang berkaitan dengan hakukullah dan hakul ibad. Oleh karena itu kewajiban-kewajiban dan nafal-nafal itu, dalam hal ini beliau bersabda bahwa kewajiban yang diwajibkan kepada seorang, misalnya membayar utang, misalnya kita berutang kepada seorang, kewajibannya adalah untuk membayar, dan ini melakukan kebaikan atas kebaikan orang lain. Ini merupakan kewajiban seorang Ahmadi Muslim. Beliau bersabda bahwa selain kewajiban-kewajiban itu, di dalam setiap kebaikan ada nafal-nafalnya juga, yakni kebaikan yang lebih dari hak seseorang, yakni memberikan membayar utang sesuai dengan kebaikannya. Jadi supaya membayar utang itu lebih daripada yang diambil. Contoh Rasulullah SAW telah memberikan kepada kita bahwa sebagaimana ganjaran dari kebaikan itu adalah kebaikan lebih banyak lagi. Ini adalah nafal. Kini kalau ada seorang yang berbuat baik, maka imbalan daripada kebaikan itu harus dibayar dengan kebaikan. Ini merupakan kewajiban. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sebagai ganjaran dari kebaikan adalah kebaikan. Imbalan dari kebaikan adalah kebaikan. Jadi dalam kebaikan ini baru nafal akan terjadi apabila kebaikan itu lebih banyak dikembalikan dengan kebaikan. Jadi inilah nafal yang akan menyempurnakan nafal kewajiban itu. Dan beliau bersabda bahwa sesuai dengan hadis, inilah orang-orang yang memperoleh kedudukan yang tangannya, kakinya itu menjadi milik Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa saya menjadi lidahnya yang dia berbicara, dan setiap ucapan dan amalnya adalah akibat daripada keredaan Allah untuk Allah dan akan menjadi milik Allah. Dia tidak akan melakukan pekerjaan yang akan menjadi faktor kemarahan Allah. Jadi inilah target yang Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam ingin ciptakan di dalam diri kita. Dan hak daripada behat baru kita akan dapat tunaikan apabila untuk meraih hubungan ini, semua kemampuan kita harus kerahkan sepenuhnya. Beliau bersabda bahwa untuk meraih itu kita harus bermujahadah. Dalam satu malam kedudukan yang tidak bisa dicapai. Untuk itu perlu membersihkan emosi kita dengan meninggalkan kita harus meninggalkan hawa nafsu, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, berusaha supaya jangan ada perbuatan kita yang tidak benar. Maka baru keinginan Tuhan apabila itu terjadi, banyak sekali maka manusia akan banyak terselamatkan dari banyak hawa nafsunya yang tidak benar. Orang akan terlibat dalam kesulitan apabila melakukan yang bertentangan dengan kehendak ilahi. Jadi pada waktu itu tidak akan berada dalam keredaan Allah, bahkan dia akan dengan datang di bawah keinginan hawa nafsunya dia. Misalnya seorang itu marah, dia akan melakukan satu perbuatan yang akhirnya menjadi kasus persidangan, dan dia akhirnya sana sini ke sidang dan pergi ke penjara, dan tanpa keinginan नहीं करना, कोई अमल नहीं करना, और हर बात पर अल्लाह ताला की किताब को देखना है. Dan melihat dalam setiap perkara, melihat keinginan Allah. Dan beliau bersabda bahwa beliau telah memberikan musyawarah untuk menghindar dari dosa. Kalau kita meninggalkan Tuhan dan kita berusaha di bawah keinginan kita, maka kita akan mendapatkan kerugian. Jadi beat di tangan seorang utusan Allah, kita perlu mengintrospeksi diri kita bahwa apakah dalam setiap urusan, apakah kita melihat kitab Allah atau dengan hawa nafsu kita. Kalau hawa nafsu kita itu kita cegah untuk beramal sesuai dengan kitab Allah, maka kita harus khawatir.
pada hari ini secara khusus, ya itu hari-hari jalsa, selawat, istighfar kita harus tekankan supaya kita sebanyak-banyaknya cenderung untuk perbaikan diri kita, keinginan-keinginan kita dan gejolak kita itu sesuai dengan kehendak Allah kita harus sesuaikan, dan kita harus berdoa supaya dengan kita menjadi orang yang menunaikan hak kita berada di tangan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam untuk bersabda untuk supaya meraih standar yang tinggi dalam jemaat beliau. Hal penting yang saya akan sebutkan dengan rujukan beliau supaya kalau kita miliki itu, maka untuk meraih keredaan Allah langkah kita akan terus maju. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam bersabda bahwa bangunlah tengah malam dan berdoalah, maka Allah akan memperlihatkan jalannya kepada kamu. Dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memperoleh tarbiyat secara bertahap. Apakah mereka bahwa Rasulullah seperti petani, maka Tuhan Rasulullah mengairi dan berdoa untuk mereka itu biji itu bagus, dan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan, begitulah mereka berjalan, dan mereka tidak menunggu. Kalian bertobatlah dengan hati yang bangunlah untuk tahajud dan berdoalah, dan luruskanlah hati kalian, tinggalkanlah kelemahan, dan sesuai dengan keredaan Allah, ucapan dan amal harus sesuai, dan yakinlah bahwa barang siapa yang megang nasihat ini dan berdoa, maka secara amal dan dia bawa kepada hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniainya dan akan terlahir ke perubahan. Janganlah putus asa atas rahmat Allah. Bahkan beliau bersabda bahwa sebagian orang mengatakan bahwa apakah kita akan menjadi wali. Sangat disesalkan bahwa mereka tidak paham. Memang manusia itu akan harus menjadi wali kalau dia berjalan atas jalan takwa, maka Tuhan pun akan berjalan di atas itu, dan satu hari dia akan berjumpa dengan Tuhan. Dan lama-lama sesuai dengan karena kemarahan Tuhan sangat cepat, dan ayat ini mengisyaratkan wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, bahwa orang yang berusaha untuk kami, maka kami akan perlihatkan petunjuk kepada mereka, kami akan bimbing mereka. Maka apa hal-hal yang saya telah nasihatkan, ingatlah bahwa inilah sumber keselamatan. Urusan kamu hendaknya seperti dengan Tuhan sedemikian rupa. Jadi wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, kamu harus menjadi penyempurnaan dari itu. Jadi hari jalsah ini tersedia bagi kita beberapa hari sebelumnya, itu bulan Ramadan itu berlalu, yang kita telah berusaha meraih keredaan Allah. Pada hari-hari jalsah secara tarbiyat ilmu dan dari Quran hadis kita telah dengar pemahaman kepada zat Tuhan. Kita berusaha untuk memahami itu. Banyak sekali yang tambah lebih banyak pemahamannya tentang banyak perhatian kepada Tuhan. Sesuai dengan itu amal kita harus terus upaya untuk mencemerlangkan amal kita. Apa yang telah kita raih untuk memeliharanya dan terus mengambil berkat dari itu, kita harus berusaha. Setiap amal kita harus jadikan teratur dan dawam di dalam jalsah ini. Untuk mendapatkan berkat itu kita harus memahami. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita. Dari segi sistem juga ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Harus diperhatikan bahwa di dalam jalsah salana itu dalam waktu datang atau kembali juga mobil-mobil di tempat parkir itu janganlah mereka yang daud tempat parkirnya yang datang dengan bis, parkir tempat lain, lalu dia datang dengan bis, dan ketika tengah parkir
jangan hendaknya beramai-ramai dan hendaknya harus jangan melepaskan barisan teratur. Begitu juga ketika masuk di dalam tenda jalsa itu di sana pun juga harus perlu hati-hati ada supaya dengan tertib dalam barisan itu datang, karena kalau meninggalkan melepaskan barisan itu akan terjadi kekacauan dan akan ada keluhan juga laporan, dan itu menjadi faktor untuk kesulitan para relawan. Dan begitu juga kalau ada barang-barang dicek, kadang-kadang ada laporan bahwa harus dicek. Ini merupakan keuntungan faedah untuk kalian. Sebagaimana selalu saya menarik perhatian kalian pada hal ini, bahwa setiap orang yang ikut jalsa, jadi laki-laki dan perempuan hendaknya memperhatikan lingkungan. Jadi ini yang paling dia merupakan sistem keamanan yang sangat bagus, yang kalau kita perhatikan, kalau kita segala ini tidak didapatkan dimanapun juga. Ini merupakan keistimewaan jemaat Ahmadiyah. Jadi di dalam hal keamanan security ini pun juga jangan disia-siakan, tidak dihiraukan. Jadi kalau ada hal-hal yang mencurigakan, sampaikanlah kepada yang berwenang. Dan kalau ada orang yang, kalau ada hal-hal yang barang-barang yang tertinggal, karena pada saat ini tanggal jalsa itu berbeda, dan di tempat-tempat yang tempat-tempat tinggal kadang-kadang dingin, akan ada rasa dingin juga karena waktunya berbeda. Oleh karena itu jadi kadang-kadang kondisinya sangat berbahaya di tenda, dan di sini memang ada disiapkan selimut tebal, itu pun harus ya ambil kalau belum ada yang ambil. Jadi keterpaksaan ini mungkin 1-2 tahun, mungkin nanti akan kembali juga pada waktu yang biasa. Tunaikanlah hak menunaikan penerimaan tamu tanpa kemudian tentang kebersihan pun juga banyak laporan, dan kalau tidak maka ada sebagian orang yang punya tabiat yang tidak mau ada kekotoran. Oleh karena itu dalam mengurus kebersihan di situ, orang-orang pun juga hendaknya sudah menggunakan itu, barang-barang itu, mereka harus membersihkan itu lalu keluar. Misalnya untuk kebersihan itu mudah-mudahan urusannya itu akan lebih bagus lagi. Kemudian karena sistem kebersihan itu bukan merupakan hal kecil, karena ini merupakan bagian dari iman. Inilah yang disabdakan Rasulullah. Jadi seorang mukmin dari segala segi standar imannya itu harus dia tingkatkan, dia harus berusaha meningkatkan itu. Dan yang paling utama sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam sabdakan adalah, dan beliau menarik perhatian warga jemaat bahwa solat dan nafal dan doa-doa itu harus ada perhatian, dan kemudian nafal harus banyak dilakukan. Kemudian solat tahajud berjamaah juga diadakan di sini. Mereka yang tinggal di rumah-rumah, mereka pun juga harus melaksanakan tahajud secara teratur supaya Allah Subhanahu wa taala Allah memperlihatkan pemandangan kemenangan Islam secara luar biasa dan Ahmadiyah, dan khususnya orang-orang Ahmadi Pakistan. Ingatlah dalam doa-doa mereka punya kezaliman itu sampai kepada puncaknya. Kemarin ada yang ditembak, tapi seorang dia alhamdulillah dia itu selamat. Dan dimanapun orang Ahmadi dizalimi, doakanlah mereka supaya Allah menyelamatkan mereka, dan mudah-mudahan dunia dapat mengenal pencinta sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kini sebagaimana saya katakan ada yang syahid, jenazah yang syahid ini kita akan sholat jenazahkan, dan ada juga yang lain juga jenazah yang beliau yang syahid ini Mukarram Raib Abdul Ghafar, putra daripada Ibni Mukarram. 6 September beliau jadi beliau tengah bekerja di sekolahnya, dan sesudah mengajar sore beliau kembali ke rumahnya, dan beliau keluar untuk sampai ke rumah, dan ketika beliau naik kendaraan maka seorang yang dari sepeda motor yang tidak dikenal menembak beliau, dan ada 2 tembakan itu di punggung dan di leher beliau yang kena, dan beliau saat itu juga syahid. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada waktu syahid umur yang almarhum 42 tahun, beliau almarhum berwasiat tahun 2012, dan beliau adalah zahim di tempat itu, Sadar Ansarullah di tempat itu, dan beliau seorang yang bersih kehidupannya dan sangat senang bertablik, dan begitu juga beliau sangat kuat ikatannya dengan jemaat, dan beliau seorang yang sangat banyak berdoa, dan beliau mencinta khilafah dengan sangat, dan beliau banyak mengambil bagian dalam urusan khilafat. Pada tahun 1995 beliau nikah, dan beliau mempunyai 2 anak laki dan 2 anak perempuan. Beliau pada tahun 1988 dengan melihat mubahalah, setelah melihat Ziaul Haq akibatnya itu, maka beliau beat, ibunya pertama kali beat, dan kemudian ada perkenalan jemaat di dalam keluarga beliau. Saudara perempuan beliau mengatakan bahwa 8 tahun sebelumnya saya melihat dalam mimpi bahwa beliau itu kena tembakan, dan ketika saya melihat dia itu hidup. Sesungguhnya ini merupakan tingkat syahid yang beliau dapatkan, yang dilihat oleh saudara perempuan beliau. Begitu juga seorang anak perempuannya itu, dan istrinya pun juga melihat mimpi yang berkaitan dengan kesyahidan beliau, bahwa istrinya memperdengarkan mimpi, maka dia menekan bahwa kalau saya syahid, katanya, makanya kamu jangan nangis katanya kepada istrinya. Begitu juga orang yang mengenalnya memberitahukan bahwa pada satu saat ketika beliau setelah rapat, dia semua katanya mengatakan bahwa semua itu akan mati, dan namun saya menginginkan supaya saya memperoleh menjadi syahid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat syahid marhum. Seorang anaknya belajar di Jamiah, yang kedua ya di metrik 12 tahun, kemudian ada anaknya 10 tahun perempuan, dan ada 7 tahun yang perempuan. Mudah-mudahan anak-anaknya mempunyai ikatan yang kuat dengan ikatan dengan khilafat. Yang kedua adalah Sahib Zadi Qudisiyah Begum, yang adalah anak daripada Sayyidah Nusrat Begum, anak daripada Nawab Khan Sahid. Beliau lahir bulan Juli 1917. Beliau wafat tahun 1 September. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau di masa kecil beliau itu lewati di Kadian dalam lingkungan agama, dan beliau mendapat pendidikan, dan ketika Pakistan ada, maka beliau datang ke Lahore, dan di Kadian pun juga beliau berkhidmat kepada Lajnah Ima'illah. Beliau ini adalah bapak daripada Mirza Ghulam Qadir Sahib. Beliau menulis bahwa ketika
perlu saya jelaskan, beliau mengatakan bahwa sesudah kesahidan Kulam Qadir, bahwa ada kertas yang tua yang sudah lapuk 15 tahun sudah, yang saya berusaha katanya membuat syair, tapi saya bukan penyair. Ketika saya berbicara, namun saya tidak, doa itu ada tertulis di situ. Syair itu adalah bahwa dia ini adalah bintang yang satu dengan yang lain itu bersinar. Jadi beliau mengatakan bahwa mungkin syair ini tidak berimbang, namun ini merupakan perasaan saya. Apa yang saya tulisnya adalah merupakan wahai ini. Jadi bahwa saya menghendaki supaya anak saya ini berkorban kepada Engkau, bahwa wahai Tuhan, kalau tidak ada izin Engkau, tanpa perintah Engkau, tidak akan ada yang. Wahai Tuhanku, dengarlah doaku dan jadilah dia itu seperti bintang yang bersinar di langit. Inilah permohonan saya, Engkaulah yang mengabulkan. Mudah-mudahan beliau mengatakan bahwa sebelum pengorbanan Qadir, jadi betapa dengan gejolak itu saya katakan yang itu akhirnya terkabul, bahwa wahai Tuhan, saya memohon pengorbanan untuk dia. Jadi ibunya mengatakan di dalam hati, ya Allah, janganlah ambil pengorbanan di masa kecilnya. Saya berdoa, ya berilah umur. Saya tidak tahu bahwa doa saya telah dikabulkan, dan pada masa muda Tuhan menginginkan dan bahwa masa muda nanti Tuhan itu akan mengambil anak saya. Walhasil, dan ketika anaknya syahid, beliau memperlihatkan kesabaran. Saya pun sendiri menjadi saksi. Beliau dengan sabar menahan semua penderitaan itu, dan ketika saya pergi ke tempatnya, maka dia menyebutkan dengan kasih, dengan lemah lembut, dengan senang hati tentang pengorbanan Qadir Syahid. Dan beliau sampai pada suratnya yang terakhir, beliau mengatakan bahwa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anak saya dan saya diberikan ketakwaan dan menjadi pewaris dari doa Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, dan saya menjadi orang yang menunaikan hak sebagai keturunan beliau. Mudah-mudahan beliau dapat menyempurnakan keinginan beliau itu. Sebagaimana saya telah katakan, ibu daripada Abdul Qadir Syahid, bahwa itu beliau punya 2 anak. Dan beliau mendapatkan kedudukan syahid juga. Jadi beliau sangat mencintai syahid, dan kadang-kadang banyak gambarnya dikemukakan. Dan ketika jenazah Abdul Qadir Syahid itu diangkat jenazahnya, maka pada saat itu bukannya nangis, tapi beliau mengatakan, terima kasih Qadir, terima kasih Qadir, bahwa Tuhan Qadir telah mengangkat kedudukan sehingga ibunya disebut sebagai ibu seorang yang syahid. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajatnya, dan suaminya pun sakit dan beliau sudah tua. Mudah-mudahan Allah memberi kesabaran kepada beliau. Anak-anaknya sebagaimana katakan, mudah-mudahan dapat meneruskan kebaikan-kebaikan beliau. Satu jenazah lagi yaitu Mukarram Chaudhry Nazir Ahmad Syahid, mantan Amir Zila Bahawalpur, gendati beliau Chaudhry Qadir Chaudhry Sahib Muhammad Sahib dari Hoshiarpur. Beliau tinggal di situ, anak beliau ada di sana. Beliau lahir 1933 dan beliau wafat. Beliau kerja di perairan dan beliau pensiun di situ. Dan dengan karunia Allah itu selama 35 tahun sebagai qaid di sana.
dan kemudian menjadi Amir Zila Bahawalpur, dan pada tahun 2004 beliau datang ke Rabua, dan pada tahun 1974 beliau menghadapi para penentang. Di dalam catatannya itu dia menulis bahwa pada tahun 1974 terjadi perlawanan luar biasa kepada jemaat pada hari-hari di Bawalpur. Itu anaknya pun adiknya yang kecil itu tengah menjaga beliau, dan akibat daripada kekacauan itu para mullah dia itu di tempat pompa bensinnya itu orang-orang mencegah jangan datang ke sana. Para pemuda Gair itu mencegah beliau datang, dan ada orang yang datang untuk mengambil bensin, itu dia dicegat dan dilempar dengan bensin. Jadi walhasil beliau terpaksa menghadapi kesulitan pada saat itu. Keluarganya istrinya menulis bahwa sampai akhir waktunya beliau berkhidmat kepada jemaat sampai hal-hal sebegitu susah, sampai akhir hayatnya beliau dan pada akhir hayat beliau sampai susah bicara, dan beliau saya katakan bahwa beliau banyak sakit. Jadi tulislah kepada Huzur bahwa saya tidak bisa kerja. Beliau mengatakan bahwa selama ada napas saya akan terus lakukan pekerjaan jemaat, dan banyak sekali keistimewaan beliau. Mudah-mudahan Allah meninggikan derajat beliau, dan anak-anak beliau pun juga diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jenazah yang terakhir adalah Mukarram Ras Mahmud dari Syria. Beliau di perkampungan Damaskus, bahwa di sana karena ada kekacauan, beliau syahid di sana, dan jenazahnya tidak diketahui mayatnya. Pada jenazahnya itu 30 Agustus itu didapatkan, dan ketika dimakamkan maka tempat itu sangat keras untuk digali, maka orang-orang yang tinggal di situ mereka orang-orang yang mati dalam kekacauan itu, perang itu, maka beliau pun dimakamkan di situ. Beliau beat 8 bulan yang lalu, dan beliau sebagai buruh, dan mereka mempunyai ikatan yang sangat setia dengan jemaat setelah beliau beat. Mudah-mudahan Allah meninggikan derajat beliau. Sebagaimana saya katakan, semua salat jenazahnya itu akan dilakukan setelah salat Jumat. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله